Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau sedikit memberikan review singkat tentang drama Korea yang baru saja aku nonton, yaitu Hospital Playlist. Aku tahu ini tuh dramanya udah cukup hype beberapa waktu yang lalu, cuman aku baru ada kesempatan nonton sekarang, so I'm gonna talk a bit about the review. Sekaligus nanti aku juga pengen ngasih tahu satu materi yang sebenarnya menurut aku penting banget, yang related sama satu scene yang ada di dramanya. Mau tau apa? Stay tune ya. Jadi Hospital Playlist itu ceritanya tentang 5 orang dokter yang udah sahabatan sejak mereka kuliah S1 dulu. Sampai sekarang mereka udah jadi spesialis dan mereka udah kerja di rumah sakit yang sama. Uniknya adalah mereka tuh ngambil spesialisasi di bidang yang beda-beda. Jadi ada yang jadi dokter bedah anak, bedah kardiotoraks, bedah saraf, bedah hepatobiliar, dan dokter OBGYN. Nah, karena banyaknya spesialisasi itu, penyakit-penyakit yang muncul di drama ini tuh menurut aku cukup variatif, dan research di balik pembuatan drama ini menurut aku juga cukup bagus ya, karena banyak scene-scene di dramanya yang cukup real, yang cukup merepresentasikan sebenarnya kondisi di rumah sakit itu seperti apa. So I like that point. Kelihatan banget mereka berlima itu sahabatannya udah kompak banget dan they're always been there for each other. Ada satu cuplikan di satu episode yang menurut aku cukup heartwarming. Jadi si dokter Songhwa ini, si dokter bedah saraf, tiba-tiba tuh sadar kalau misalnya di bagian payudara dia tuh kayak ada lam atau benjolan, dan dia jadi panik. Akhirnya dia memutuskan untuk periksa ke dokter dan disuruh biopsi. Setelah biopsi, dia langsung cerita ke teman-temannya. Bukannya malah diejek atau apa, teman-temannya ini malah sangat suportif dan menawarkan untuk menemani si Songhwa ini ngambil hasil biopsi, karena ya kalau ngambil sendiri ya pasti takut lah ya gitu. Nah, hal-hal sesimpel itu sebenarnya akan sangat impactful ya buat orang tersebut. I think it's very important for us to find or to have a good support system, karena ya kerja di dunia medis itu nggak gampang dan memang stresornya banyak, resikonya banyak. Jadi ketika kita merasa down, ketika kita merasa jenuh itu, kita punya orang-orang terdekat sebagai support system. Entah itu dari keluarga atau teman-teman, tentunya akan sangat berpengaruh positif pada our mental health. And not to forget, one plus point dari drama ini adalah kocak banget. Banyak banget kayak bagian-bagian yang buat aku ketawa. Apalagi aku nontonnya tuh kan sekarang lagi stasa anak ya. Biasanya aku nonton setelah belajar, setelah capek, terus ngelihat orang-orang tuh kayak lucu banget. I think it's kinda refreshing for me, dan good job. 삼겹살. 대박! 알았어. Hal lain yang aku suka dari drama ini adalah mereka itu nggak harus 24/7 bareng-bareng terus untuk bisa deket. Karena ya everyone has their own life. Memang di drama ini tuh kan mereka spesialis yang pasiennya banyak banget, jadi otomatis mereka tuh sibuk. Biasanya mereka tuh ketemu paling cuman kalau lagi makan atau mereka latihan band. Nah, mereka tuh udah latihan band sejak kuliah dulu, jadi itu kayak semacam rutinitas gitu. Menurut aku sendiri juga penting untuk kita dan teman-teman kita itu kayak punya suatu common interest atau hobi yang sama. Jadi ketika kita sama-sama lagi ngerasa stres atau ngerasa jenuh tuh, kita bisa ngelakuin hal-hal yang tadi sifatnya menyenangkan itu bersama dengan teman-teman. Jadi stres-stres itu bisa hilang. Nah, itu review singkat aku tentang Hospital Playlist. Overall aku cukup suka dengan dramanya, cukup relatable juga, dan it's fun to watch. Ya walaupun aku tetap lebih suka Reply sih. Buat kalian yang suka dengan series-series yang berbau medis, I really recommend to watch this one.
Next, aku pengen ngomongin satu topik yang sebenarnya jadi tujuan utama aku kenapa aku pengen buat video kali ini. Topik yang sebenarnya cukup sepele tapi banyak banget orang yang salah persepsi dan penting banget untuk dipahami bukan cuma buat dokter tapi juga buat semua orang. Di episode 1 bagian awal kan itu diceritakan ada petugas yang memperbaiki lampu terus dia kesetrum dan jatuh pingsan. Si Dr. Songhwa yang kebetulan lagi di situ kemudian langsung memberikan pertolongan dengan dikasih pijat jantung. Kasus-kasus seperti ini tuh sering banget ditemukan di dunia nyata loh. Kasus pingsan terus henti jantung ini sebenarnya dapat terjadi ke siapa aja, di mana aja, dan juga kapan aja. Justru seringnya malah bukan terjadi di rumah sakit, tapi sering terjadi di tempat-tempat publik seperti di jalan raya, di airport, atau bahkan di bioskop. Dan memang butuh waktu bagi tenaga medis untuk sampai ke lokasi kejadian. Makanya yang sering jadi pitfall dari kasus seperti ini adalah terlambatnya penanganan awal yang diberikan kepada korban. Karena terlambat ini, malah justru korbannya bisa berujung ke kematian. Terus kalau gitu pertanyaannya adalah sebenarnya sebagai masyarakat awam tuh apa yang bisa kita lakukan ketika menemukan kasus-kasus ada orang tiba-tiba pingsan atau henti jantung. Nah, kalau di drama tadi kan diceritakan bahwa Dr. Songhwa itu langsung mengecek keadaan pasiennya dan memberikan pijat jantung. Apa yang dilakukan Dr. Songhwa ini termasuk yang disebut sebagai bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini tuh sebenarnya ditujukan bukan ke petugas medis tapi ke masyarakat umum. Jadi buat masyarakat umum itu penting banget untuk belajar untuk memahami apa yang disebut sebagai bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu adalah serangkaian usaha awal yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada orang-orang yang diduga mengalami henti jantung atau henti nafas. Nah, untuk panduan bantuan hidup dasar ini itu sebenarnya sudah tertuang pada ACLS. Mungkin aku akan jelaskan secara singkat ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika menemukan kasus seperti ini adalah kita memastikan bahwa korban itu berada pada lingkungan yang aman. Yang dimaksud dengan aman adalah karena sering banget misalnya ada kasus seperti ini tuh orang-orang kan berkumpul ya. Terus orang-orang heboh. Biasa orang-orang Indonesia kan kepo, jadi mereka pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pegang-pegang korbannya, kayak berusaha menolong, padahal mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini tuh justru berbahaya banget ya, karena kan pada orang-orang yang pingsan ini mereka tuh jatuh dan ada resiko terjadi cedera di belakang leher mereka. Nah, mereka tuh nggak boleh dipindah-pindahkan atau digerak-gerakkan secara sembarangan. Makanya kita harus menghindarkan korban ini dari orang-orang yang cuman kepo aja atau cuman asal pegang ini. Terus juga landasan atau alas di bawah korban itu harus dipastikan datar karena nanti kita akan memberikan kompresi dada itu biar lebih maksimal. Selanjutnya kita mengecek respon dari korban. Caranya adalah dengan menepuk-nepuk bahu terus memanggil Pak, Bu. Kalau misalnya nggak ada respon, segera kita meminta tolong orang lain untuk memanggil bantuan ambulans. Sementara orang lain itu menelpon rumah sakit, kita harus segera mengecek apakah ada henti jantung atau henti nafas. Caranya adalah kita meraba di sekitaran leher, itu ada namanya arteri karotis. Kita raba di sana, jika dalam 10 detik kita tidak menemukan adanya pulsasi atau denyutan, kita anggap bahwa pasiennya mengalami henti jantung dan harus segera diberikan penanganan yang lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita curiga korbannya mengalami henti jantung, kita harus segera melakukan apa yang dinamakan kompresi dada atau mungkin istilah awamnya itu pijat jantung ya. Jadi dengan melakukan ini tuh kita sebenarnya berusaha untuk mengembalikan fungsi jantung agar bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Caranya adalah kita memposisikan tangan kita seperti ini, bertumpu seperti ini, bebas kalian tumpuannya mau di tangan kiri atau kanan, sedominan kalian aja, yang penting kalian gak merasa capek nantinya. Dan kalian melakukan pijatan itu selama 2 menit, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit. Nanti kalian posisikan ini tangan kalian telapaknya pada setengah bawah dari tulang dada, kemudian kalian lakukan pijatan. Nah, yang sering salah adalah kita melakukan pijatan membabi buta tuh kayak gini. Padahal sebenarnya ada aturannya. Kita harus memberikan kesempatan buat dada itu mengembang setelah kita berikan pijatan. Jadi kita sambil ngecek tuh kita memberikan pijatan, terus kita biarkan dia mengembang sendiri, terus kita berikan pijatan lagi. Itu yang dinamakan dengan elastic recoil.
Gimana caranya kita tahu bahwa ritme pemberian pompa jantung kita tuh udah benar atau enggak? Kalau dulu waktu aku S1 diajarkannya kita bisa belajar dengan menyamakan ritme pijatan jantung kita dengan ritme lagu Staying Alive-nya Bee Gees. Itu tuh udah sesuai. Kalau misalnya kita masih belajar, kita bisa sesuaikan dengan lagu tersebut. Nah, pijat jantung itu dilakukan sebanyak 30 kali, kemudian dilanjutkan dengan pemberian usaha nafas sebanyak 2 kali. Cara memberikan bantuan nafas yang baik adalah kita memberikan dengan metode yang dinamakan Head Tilt Chin Lift Maneuver, di mana kita mendongakkan kepala pasien, kemudian kita mengangkat dari bagian dagu dan kita membuka mulutnya untuk memberikan nafas. Nah, bantuan nafas itu diberikan sebanyak 2 kali sambil kita melihat apakah dada korban itu mengembang atau enggak. Kalau misalnya mengembang, artinya pemberian nafas kita itu sudah benar dan udara itu bisa masuk sampai ke paru-paru. Jadi kan tadi kita memberikan kompresi dada sebanyak 30 kali, kemudian dilanjutkan dengan pemberian usaha nafas sebanyak 2 kali. Jadi rasionya itu 30:2. Nah, itu tuh dilakukan selama 2 menit atau 5 siklus. Jadi 30:2 itu dihitung 1 siklus, kita lakukan selama 5 kali. Kemudian setelah kita selesai melakukan, kita harus cek dulu respon pasien. Kita mengecek dari pulsasi di arteri karotis. Kalau misalnya sudah ada, kita melakukan apa yang dinamakan recovery position, yang artinya korban sudah stabil. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita harus tetap melakukan kompresi dada lagi sebanyak 5 siklus lagi, kemudian kita cek lagi apakah ada respon atau enggak sambil menunggu bantuan dari tenaga medis yang datang. Dengan memberikan bantuan hidup dasar ini, sebenarnya kita udah turut berjasa untuk menyelamatkan korban sampai di akhirnya nanti mendapatkan terapi yang lebih lanjut dari tenaga medis. Makanya penting banget untuk semua orang tahu bagaimana cara memberikan bantuan hidup dasar, karena kasus-kasus seperti ini tuh sering banget kita alami tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Semoga dengan video ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita harus berespon atau bertindak ketika terjadi kasus emergency seperti ini. So, I think that's all for the video today. Terima kasih udah menonton, terima kasih udah menyimak, dan I'll see you guys in the next video and stay safe.